Halo teman-teman developer, di video Rust Development Tips kali ini kita akan coba menggunakan obfuscation teknik di bahasa Rust. Saya yakin teman-teman sudah cukup familiar dengan teknik ini, terlebih bagi teman-teman yang ingin menghindari penyalahgunaan hak intelektualnya dari software yang dikembangkan, dan juga sering digunakan untuk menghindari klien-klien nakal yang melanggar perjanjian kerjasama. Teman-teman mungkin sudah paham maksudnya, dan juga mungkin ada contoh-contoh yang lainnya. Jadi pada dasarnya teknik ini bertujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Kita misalkan teman-teman punya resep makanan dan teman-teman tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi teman-teman menulis resepnya dengan kata-kata aneh, juga mengubah langkah-langkahnya dan bahkan mungkin menambahkan instruksi yang tidak penting sehingga orang lain yang melihatnya akan menjadi bingung seperti itu. Begitu juga dengan obfuscating code yang mana akan menghasilkan output code yang sulit untuk dimengerti jika dilihat langsung. Namun, fungsionalitasnya itu tetap berjalan normal ya jika softwarenya dijalankan begitu. Di Rust sendiri belum cukup banyak library terkait yang tersedia sesuai yang saya tahu ya, yang saya cari. Namun sudah ada beberapa yang saya rasa bisa untuk digunakan. Salah satunya itu ada yang namanya ini Rust Obfuscator. Baik, langsung saja kita coba. Di sini saya akan gunakan existing project ya. Ini sampel saja yang basic. Teman-teman bebas juga mau pakai sampel project Rust apapun. Saya akan clone dulu reponya ini di dalam directory baru. Nanti ini saya copy dulu. Berarti di sini saya akan sebentar ini saya mungkin gabungkan dulu. Oke, ini ya. Ini saya buat dulu di sini directory baru, namanya itu adalah bin, begini. Kemudian saya akan cd ke dalam src bin. Saya akan clone di sini. Oke, ya. Nanti teman-teman bisa cek di dalam halaman GitHub si Rust Obfuscator ini ya. Yang jelas di sini kita akan perlu build terlebih dahulu untuk menghasilkan binary filenya yang mana berupa execution file begitu. Karena kita letakkan di dalam directory bin di dalam kasus ini, maka perintah cargo kita akan manfaatkan dengan opsi manifest path. Jadi misal ini saya clear dulu. Kalau kita perhatikan di dalamnya sudah ada direktorinya. Lalu perintahnya adalah cargo build release seperti ini. Kemudian kita tambahkan opsi manifest path seperti ini. Kemudian baru kita arahkan ke Rust Obfuscator. Kemudian menuju ke cargo.toml file. Seperti ini perintahnya, oke? Jadi ini adalah perintahnya, cargo build release manifest path. Kemudian karena kita sudah di dalam directory bin, kita langsung saja mengarah ke directory Rust Obfuscator-nya, begitu juga nama cargo toml filenya. Oke, kita tekan enter, maka proses compile akan berjalan. Kita akan tunggu sesaat hingga proses compile-nya selesai. Kemudian kita akan pindah hasil file compile-nya atau binary file-nya itu ke dalam root directory saja ya. Jadi biar mudah dieksekusi sih, begitu kira-kira. Kita tunggu sebentar, ini sudah hampir selesai. Oke, saya akan pindah menggunakan ini, kemudian saya akan ambil di target, release, oke, nah ini saya akan ambil, saya cut, saya akan masukkan di dalam sini. Oke, ya, berarti di sini sudah beres, saya clear. Jadi ini saya akan coba lihat di sini. Oke, ini untuk file yang asli begitu di main.rs. Oke, di main.rs ini kita akan coba lakukan obfuscate pada file main.rs di sini. Tool ini juga yang pasti belum bisa melakukan obfuscation menyeluruh ya dalam sebuah proyek, tapi kita secara manual masih perlu lakukan targeting begitu ke directory yang ada file .rs-nya. Jadi dalam kasus ini saya perlu menjalankan melalui directory src seperti itu. Untuk perintahnya juga cukup mudah, jadi teman-teman tinggal jalankan ini, kita pindah dulu ke root directory. Oke, lalu di sini ya sudah ada binary filenya Rust Obfuscator. Kemudian perintahnya adalah Rust Obfuscator. Oke, kemudian src karena sudah ada main.rs di dalam .src begitu.
Lalu kita mungkin tambahkan opsi begitu. Ini opsi dari si Rust Authenticator ya. Nanti teman-teman juga bisa cek di dokumentasinya begitu. Mungkin kita tambahkan var di sini. Oke. Nah, setelah selesai kita akan mendapatkan di sini semacam apa ya, bukan semacam directory baru begitu. Jadi tool ini akan secara otomatis membuat directory baru yang lokasinya sama dengan di mana tool ini dijalankan. Karena kita jalankan di directory root, maksudnya di root level, di root directory begitu, maka file ataupun directory baru tersebut juga akan dibuat satu level dengan file binary-nya seperti itu. Jadi di sini kita menghasilkan directory baru yang namanya obfuscated code dan juga ada file main.rs seperti itu. Kita coba bandingkan. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, oke, ini mungkin saya close dulu pane-nya. Ya, di sini kalau kita lihat di sini untuk yang originalnya itu seperti ini ya di sisi kiri, kemudian untuk yang hasil obfuscate itu ada di sisi kanan. Jadi yang jelas tampak berbeda karena tool ini secara default akan menjadikannya single line code. Kita bisa handle dengan Rust formatter. Jadi kalau saya save di sini, oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang di sini saya save dengan auto format di saat saving file begitu. Kita coba kopas file ini. Oh ya, sebelum kita kopas mungkin kita running dulu cargo run untuk posisi yang original. Berarti di sini masih jalan yang original. Kemudian kalaupun kita tes begitu ya. Oke, cargo tes. Maka di sini hasilnya harusnya sukses. Ya, di sini tesnya sukses ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini tesnya sukses. Kemudian kita coba gunakan file yang di sini. Oke, ini saya mungkin delete dulu semuanya. Kemudian kita akan ambil yang di sini, barulah kita pindahkan di sini. Oke, kemudian saya save. Untuk warning kita abaikan saja. Kemudian kita coba running lagi. Cargo run. Oke, untuk warning bisa diabaikan. Ya, udah berjalan normal. Kemudian kalaupun kita coba cargo test, maka hasilnya harusnya tetap sama. Dan di sini juga tampak kalau teman-teman perhatikan test functionnya ini namanya juga sudah berubah ya. Di sini namanya menjadi random karena sesuai dengan hasil obfuscate yang terjadi pada file main.rs ini. Jadi inilah contoh penggunaan obfuscation teknik di bahasa Rust. Mungkin memang masih belum baik dibandingkan bahasa yang lainnya begitu, dan tentu juga masih ada kemungkinan tool baru yang nantinya bisa jauh lebih baik hasilnya dan fungsionalitasnya. Sejauh ini hanya ada 3 tool yang saya temukan cukup baik dalam penggunaannya. Salah satunya Rust Obfuscator ini, di contoh ini yang sudah kita gunakan, hasilnya lebih kurang seperti ini, nanti teman-teman bisa cek. Lalu juga ada yang namanya itu Goldberg, jadi ada yang namanya Goldberg seperti ini. Ada yang namanya Goldberg, juga ada yang namanya OBF STR kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 tool ini yang lebih kurang menurut saya itu cukup menarik dan bisa digunakan. Teman-teman juga bisa nanti cek tools tersebut. Yang pasti mungkin masih ada yang lainnya yang belum saya temukan. Barangkali teman-teman juga bisa berikan rekomendasi tool terkait melalui kolom komentar di bawah begitu. Saya kira sekian dulu untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.